Nasiam hasoman huanggap doma ibasahita. Nats 2 Petrus sada ayat sada das kebanisia. Halanyai martonggo mahita. Terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan. Bani hatamu nasihol jaloon nami bani panorangon. Ase marhitehon ni hatamu jupahan pargoboh kanami laho mandopakon gulu nami. Ibagas Kristus Yesus hanay martonggo hubamu. Amen. Nasiam soman sapor sayaon huanggap doma ibasa nasiam atau nabere lebih panorang hubani nasiam ase bahasa nasiam palobe 2 Petrus sada ayat sada das kebanisia. Biar hubain haturangan nih. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta Kristus Yesus tidak secara kebetulan goran ni minggut ta sadarion aima migu judika. Artinya berilah keadilan kepadaku. Atau di GKPS topik mingguan ni hapit toron ni naibata na paluahkon. Saudara terkasih, seolah ketika kita membaca nats ini seolah sudah dipersiapkan bagi kita untuk menjawab apa yang terjadi pada kita saat ini. Saudaraku, sama-sama kita mengetahui kondisi merebaknya virus corona. Kita semakin menyadari bahwa kita mengharapkan kekuatan tambahan. Artinya apa yang saya miliki saat ini belum cukup untuk menjawab persoalan yang sedang terjadi. Apa yang ada pada tubuhku saat ini diharapkan lagi tambahan supaya aku memperoleh kekuatan. Banyak para ahli mengatakan, saya bukan ahli. Ahli kesehatan mengatakan supaya kita mampu mengalahkan virus corona adalah menambahi daya tahan tubuh kita. Satu lagi secara iman adalah selain menambahi daya tahan tubuh, kita juga butuh daya tahan iman. Artinya kita butuh tambahan iman. Secara kesehatan juga secara iman. Kita semua mengharapkan ada kekuatan lain. Ada kekuatan lain dari tubuh kita, yaitu kekuatan dari Tuhan. Agar kita semua mampu menghadapi kenyataan ini. Semakin kita menyadari bahwa di dunia ini tidak cukup kita andalkan apa yang kita miliki. Baik dalam menghadapi gempuran informasi, gempuran berita, bahkan kita merasa tidak aman. Kita butuh kekuatan lebih. Dan saudaraku, itu yang Tuhan jawab melalui nats kita hari ini. Itulah yang Tuhan berikan pada kita melalui nats firman Tuhan ini. Yaitu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan bacakan di ayat 2 dalam bahasa Simalungun. Sailam bin martambah ma badinasiam idok nyuhur apa damai. Marhiti panandayon nasiam baninay bata apa Yesus Kristus Tuhan ta'in. Artinya, ada yang hendak Tuhan tambahkan kepada kita, yaitu hidup nyuhur ninay bata. Apa yang ada pada kita saat ini Tuhan mau tambahkan itu lagi melalui pengenalan kita akan Yesus Kristus. Tentunya saudaraku, tujuannya adalah supaya kita bisa melalui situasi ini dengan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pengenalan akan Tuhan itu, apa yang Tuhan tambahkan kepada kita. Saya akan bacakan di ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Artinya saudaraku, bagi kita dimanapun Anda mendengar firman Tuhan ini, baik itu di rumahmu
baik itu Anda sedang duduk bersama dengan keluarga. Allah telah menganugerahkan kepadamu, kepada kita, segala sesuatu yang berguna di dalam hidup. Itu tadi ayat yang ketiga. Untuk hidup saleh. Apa saja pun itu disebutkan, segala yang Tuhan berikan kepada kita berguna bagi kita. Tentunya saudaraku, Allah memberikan kepada kita hal yang berguna untuk saat ini kita tetap hidup saleh. Tentunya bagi kita ini, kita sedang diperlengkapi Allah untuk menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Saudaraku, ada yang Tuhan berikan janji yang dianugerahkan, yang sangat berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dalam bahasa Semalungun, ibere dobata bagah-bagah ini nama harga, apa nama galtumang. Asemar hite ai boy na siyama porus humbani hamagon ni dunia on. Saudaraku, rupanya ada janji yang berharga bagi kita saat ini, yaitu kita mampu melawan bahaya, berita palsu, ajaran-ajaran palsu. Pada waktu itu mereka sedang menghadapi ajaran palsu. Saat ini banyak berita hoax yang memperkeruh suasana, sehingga kita bisa luput, kita bisa hanyut, memperkeruh suasana di dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku, Allah melalui Tuhan Yesus Kristus mengerti betul kita bisa terpengaruh. Saya tahu mungkin Anda mulai stres, mungkin Anda mulai panik. Kita hanyut di dalam kondisi ini. Tapi saudaraku, Allah tidak menginginkan kita kalah dalam situasi ini. Kita harus semangat, kita harus menang dalam kondisi ini. Dan saya selalu mengatakan di dalam salam saya, salam sehat, tetap semangat, dan tetap stay home. Disinilah kita butuh pengenalan yang benar di dalam iman kita kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, nats ini mengajari kita. Rupanya, apa yang kita miliki, iman kita pun itu belum mampu, belum cukup mengandalkan iman. Nats ini mengatakan, kalau Anda tadi membaca dengan memperhatikan sungguh-sungguh, sekalipun iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1, tetapi itu belum cukup, saudaraku. Bagi kita itu belum cukup, belum lengkap, dan bisa saja berat sebelah. Iman kita butuh tambahan. Diperlukan 7 elemen dasar yang menopang iman kita. Nats kita tadi mengatakan ada 7, sehingga iman kita itu menjadi sempurna. Iman kita itu diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 5. Kita butuh tambahan iman di situ. Kalau Anda membaca ayat 5, di situ akan kelihatan. Saya akan bacakan untuk kita. Justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Saya akan datakan, yaitu yang pertama, yang saya sebut dengan 7 elemen dasar di dalam keimanan kita, supaya iman Anda menjadi sempurna. Yang pertama, mari catat saudaraku. Yang pertama yang perlu ditambahkan dalam iman kita adalah kebijakan. Dalam bahasa Malungun, berni parlaho. Artinya, perbuatan baik atau kebaikan harus dilakukan dengan memperlengkapi iman. Iman kita harus diperlengkapi lagi dengan kebajikan, dengan dearni parlaho, sehingga akan menjadi sempurna. Iman itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya, dan itu tidak bisa dibantah. Tetapi di mata Tuhan juga itu harus dilengkapi dengan perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan baik itu mati. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan baik itu mati. Itu makanya saudaraku, perlu tambahkan di dalam imanmu adalah perbuatan baik, dearni parlaho. Yang kedua yang mau ditambahkan bagi kita untuk menambah iman kita, yaitu pengetahuan. Dalam bahasa Malungun, hapetaro.
Iman dan perbuatan itu harus ditopang dengan pengetahuan yang memadai. Pengetahuan itu bisa berasal dari pengalaman hidup, membaca firman, belajar, pengalaman akan Tuhan, pengalaman dengan sesama, dan juga melalui proses belajar lainnya. Sehingga pengetahuan kita akan membawa kita kepada iman yang benar. Kalau saudaraku, kita memiliki iman, tetapi tidak mengetahui pengetahuan yang benar, di situ kita banyak salah arah, saudaraku. Iman harus ditambahi dengan pengetahuan, terutama dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Mari terjemahkan imanmu dengan menambah pengetahuanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan diri. Dalam bahasa Simalungun, pandrajayon diri. Ini kadang menjadi faktor kesulitan bagi kita. Banyak orang memiliki iman, tetapi tidak memiliki pandrajayon diri, tidak memiliki penguasaan diri. Tapi saat ini Tuhan mengatakan, tambahi imanmu dengan penguasaan dirimu, sehingga kita bisa mengandalkan iman kita. Kita bisa mengontrol iman kita. Emosi dengan berbagai kepentingan sehingga menimbulkan berbagai ketegangan. Saudaraku, penting miliki pandrajayon diri di dalam imanmu, sehingga kamu tidak kebablasan. Sehingga kita memiliki iman bukan iman yang kebablasan, atau iman yang seolah-olah kita lebih dahulu, padahal ada pengetahuan. Yang keempat, saudaraku, yang perlu ditambahkan di dalam iman kita, yaitu ketekunan. Di dalam bahasa Simalungun, hasabaron. Banyak orang pintar dari segi akal pikiran. Banyak orang beriman tetapi kurang sabar. Banyak orang memiliki iman tapi tidak memiliki ketekunan, sehingga cenderung gagal di dalam hidupnya. Diawali dengan perjuangan yang bersemangat dengan sungguh-sungguh, tapi karena ketekunannya, kesabarannya kurang, maka banyak orang mengalami kegagalan. Ketekunan itu didasari oleh motivasi yang kuat. Itu iman. Mari kita ingat apa yang terjadi ketika bangsa Israel tidak sabar, tidak tekun menantikan Musa ketika dia mengambil 10 hukum Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai. Bangsa Israel tidak sabar. Mereka tidak memiliki ketekunan. Akhirnya mereka menyembah ilah, membuat ilah sendiri. Jangan terjadi, saudaraku, karena kita tidak sabar di rumah. Ketika kita tidak sabar seolah-olah bisa mengatasi persoalan ini. Karena saya mengatakan tadi, kita butuh tambahan iman, kita butuh tambahan di dalam kehidupan kita, kita butuh tambahan kesabaran. Sabarlah menghadapi ini, sehingga kita tidak jatuh kepada iman yang buta. Tetapi mari kita sabar, sehingga kita tidak menyembah ilah, kita tidak menambah dosa di dalam kondisi saat ini. Tambahi kesabaran di dalam imanmu. Yang kelima, saudaraku, yaitu kesalehan. Dalam bahasa Simalungun disebut dengan hadaulaton. Ini ciri orang yang beriman, punya ketaatan, punya kesetiaan dan penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Tentunya juga taat kepada anjuran pemerintah. Dalam situasi saat ini, manusia harus hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Tetapi saudaraku, milikilah kesalehan, milikilah hadaulaton. Tambahkan dalam imanmu, sehingga kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Orang-orang yang memiliki kesalehan tidak mudah tergoda, karena dia memiliki iman yang saleh. Yang keenam, saudaraku, kasih. Yaitu kasih akan saudara. Dopak hasoman, dalam bahasa Simalungun, holong dopak hasoman. Mengasihi adalah ciri menonjol dalam kehidupan manusia. Sikap toleransi kita, tenggang rasa kita, persaudaraan kita, karena kasihmu kepada keluargamu, kepada kasihmu kepada setiap orang yang ada di rumahmu. Makanya disebut pemerintah, stay home, tetaplah di rumah. Iman itu harus ditambahi dengan holong dopak sesama. Yang berikut, lanjutan nih di ayat berikut nih dapat kita yang mau ditambahkan satu lagi, yaitu yang ketujuh, kasih kepada haganuk. Tadi kepada saudara, sekarang kepada haganuk julma.
Saya yakin ketika kita mendengar berita di televisi, kita membaca banyak-banyak kiriman di dalam grup WA, kita sedih, kita menangis melihat kondisi yang sedang terjadi. Karena kita memiliki kasih terhadap orang lain. Di sini saudaraku, kita perlu belajar lagi model kasih. Model kasih yang baru di dalam menghadapi virus COVID-19 ini adalah, yaitu stay home. Tinggallah di rumah. Itu bukti kasihmu kepada orang yang di luar sana. Itu bukti kasihmu kepada saudara-saudara kita yang medis di sana, yang mereka ketakutan, keluarganya ketakutan ketika dia melakukan penanganan bersentuhan langsung. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Mari kita berdoa untuk semua keluarga kita, saudara-saudara kita dimanapun berada. Disitulah bukti kasih kepada semua orang. Itulah kasih yang Tuhan mau katakan, tambahkan imanmu dengan kasih. Saudaraku, dalam bahasa Simalungun, di ayat 8, saya akan bacakan bagi kita. Ayat 8. Ayang gojupah main bani nasyam, anjaha martambah-tambah, garis bawahi, anggo jupah manok kanayai, dan martambah-tambah. Seng paturuton nasyam rayohan, seng marbuah lahomananda Yesus Kristus Tuhanta. Saudaraku, di dalam kondisi saat ini, bukan berarti kita tidak boleh berbuah. Mari kita tetap berbuah di dalam iman. Mari kita tetap berbuah di dalam keluarga kita dengan ibadah keluarga kita. Martambah-tambah mapani nasyam. Hidup niuhur ni naibata. Seng paturuton nasyam rayohan. Tetapi sebaliknya, bani ayat 9. Tapi bani ise seng jupa ai, halak nama pitung maai. Anjaha perpangidah nasopit. Nadok lupa bani habor sihon humbani dosa-dosani hinan. Artinya saudaraku, apabila semuanya itu tidak ada di dalam kita kondisi saat ini, dengan berlimpah-limpah, lang adong ai berlimpah-limpah bata, maka kita akan dibuatnya anggwida kita, bani ayat sia, kita menjadi orang yang buta, kita menjadi orang yang picik, kita lupa bahwa dosa-dosa kita telah dihapuskan. Nasyam hasoman, saudara terkasih, firman ini mengingatkan kepada kita. Rupanya, minggu kita hari ini adalah Judika. Artinya, dalam menghadapi situasi ini, berilah keadilanmu kepada aku Tuhan. Kita harus tetap sehat. Kita harus tetap semangat. Kita harus stay di rumah dan menjadi berkat. Dalam Tuhan, kita akan memperoleh pemulihan. Di dalam Tuhan, kita akan memperoleh penambahan segala yang berguna. Bani teks tahun, berilah keadilan kepada aku Tuhan. Mari kita doakan semua saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan. Mari saudara kita yang sedang mengalami ketakutan, kita doakan menjadi berkatlah bagi mereka, walaupun kita tinggal di rumah saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap berbuah, supaya kami tetap mengenal Engkau, supaya kami tetap percaya kepada-Mu, supaya kami tetap menjadi orang yang kami bertumbuh di dalam iman, di dalam kondisi kami saat ini. Tuhan, tambahi kekuatan kami, tambahi kekuatan tubuh kami, juga para medis, tambahi kekuatan iman mereka Tuhan, tambahi kekuatan keluarganya, di dalam imannya, di dalam daya tahan tubuhnya. Biarlah Bapa kuasa Tuhan yang melingkupi mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Lindungi kami di dalam ketakutan kami, sebab kami percaya kalau Tuhan yang menyertai kami, kami bisa melalui semuanya ini dengan iman yang Engkau tambahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.